Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Man yaqra? Baik. Man yaqra ba'dahu? Hendak. Ayo. Antum hafal? Wa asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Yang lainnya besok ya. Baik. Kita lanjutkan sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala wa qawluhu. Ini dah dihidupkan biar terang. Ada akhwat di belakang. Saklarnya di belakang, searah dengan ini. Wa qawluhu, ucapan penulis rahimahullah ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad
adalah hambanya dan rasulnya. Maknanya ukirru bilisani, aku meyakini atau menetapkan bilisani dengan lisanku, wa a'taqidu dan aku meyakini biqalbi dengan hatiku, anna Allah arsala 'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan, kepada manusia seluruhnya. Lianna syahadata lihadar rasuli, dikarenakan syahadah atau persaksian lihadar rasuli, terhadap rasul ini, birrisalati dengan risalah, atau risalah kenabian atau risalah kerasulan, makrunatun bisyahadati lillahi, itu digandengkan dengan persaksian atau syahadah lillahi terhadap Allah, bitauhidi dengan tauhid. La takfi ihdahuma anil ukhra, tidaklah salah satu dari keduanya itu mencukupi anil ukhra, dari persaksian yang lainnya. Kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, maknanya bahwasanya persaksian terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, itu adalah persaksian yang harus dikumpulkan atau digandengkan sekaligus. Maka tidak sah keimanan seseorang ketika dia hanya mempersaksikan terhadap tauhid saja, dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah saja, akan tapi harus dikaitkan dengan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah penjelasan dari beliau, jika dikaitkan dengan perkara yang lain, yaitu wajibnya untuk mengkaitkan atau menggandengkan dua persaksian ini sekaligus, maka kita bisa dapatkan di dalam penjelasan di dalam perkara yang lain. Yaitu dalam perkara apa? Kenapa tauhid, syahadat tauhid itu harus digandengkan dengan syahadat Rasul? Karena apa? Karena dikaitkan dengan apa? Kenapa tidak cukup syahadat tauhid saya sudah? Harus dengan syahadat Rasul. Dikaitkan dengan apa? Satu, dikaitkan dengan yang pertama, masuknya keislaman. Masuknya keislaman seseorang, maka harus digandingkan itu. Persaksian terhadap syahadat la ilaha illallah digandingkan dengan persaksian terhadap syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Pak, dikaitkan dengan ini, kaitannya dengan dua perkara ini. Indaman al-jawab, harus ada dua-duanya sekaligus. Karena ini pembahasan yang dasar. Antum tahu permasalahan ini, hanya saja mungkin belum terpikirkan. Tapi sebetulnya tahu permasalahan ini. Dalam hal apa? Dua syarat ini harus ada. Dalam hal apa? Dalam hal dalam hal syarat diterimanya amal.
Karena syahadat tauhid la ilaha illallah itu ada padanya syarat apa? Ada padanya syarat apa? Keikhlasan. Semua ibadah hanya untuk Allah. Kemudian pada syahadat Rasul ada syarat apa? Ittiba, bermutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus digandengkan. Maka seperti ini harus digandengkan. Karena Allah mempersyaratkan diterimanya amal ibadah itu dengan dua syarat sekaligus, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Akan tapi dalam kaitannya menyamakan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan Allah, maka seperti ini dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau pada ucapan beliau setelahnya, Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Tidak boleh kita menyamakan kedudukan Rasul dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah termasuk di antara kesalahan yang banyak tidak disadari ketika sebagian di antara kaum muslimin menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad Rasulullah. Dan ini hampir di semua masjid melakukannya. Karena di rumah-rumah juga seperti itu, diberikan hiasan dari keramik kah, dari kaca yang ada itu apa, siluetnya, grafitinya, ada Allah, ada Muhammad. Ini kesalahan besar. Sedihnya ya, kalau itu dilakukan di masjid-masjid yang banyak orang-orang yang berjalan di jalan tauhid itu ada di dalamnya. Ini seandainya bisa dirubah maka harus dirubah. Karena tidak boleh, karena itu maknanya menyandingkan nama Allah dengan nama Rasul, itu artinya menyandingkan dari sisi kedudukannya. Dan ini tidak boleh. Sama sekali tidak pernah dituntun oleh Rasul kita dan juga diingkari oleh para ulama-ulama kita. Termasuk dalam apa yang nanti akan disebutkan oleh beliau, tidak bolehnya juga mendudukkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau itu memiliki sebagian di antara sifat-sifat rububiyah yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa fi qaulihi, di dalam ucapan penulis rahimahullah taala, abduhu wa rasuluh, bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya. Maka ucapan abduhu wa rasuluh itu raddun ala ahlil ifrati wa tafriti fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bantahan terhadap orang-orang yang melakukan ifrat wa tafrid. Apa makna ifrat? Ifrat, kalau ifrat berarti maknanya apa? Berlebih-lebihan, ghulu. Kalau tafrid maknanya apa? Meremehkan atau merendahkan. Jangan kebalik ya. Kayaknya banyak hurufnya di tafrid dan lebih mantap bacanya. Tapi kalau makna yang berlebihan itu pada ifrat. Adapun tafrid itu maknanya meremehkan, merendahkan. Fi haqqir Rasul, pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau setelahnya, fa ahlul ifrati, maka orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan, ghulu, yaitu ahlul ifrat, ghalu atau ghalau fi haqqihi, mereka berlebihan di dalam hak atau kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyati, dan mereka mengangkat beliau di atas kedudukan dari ubudiyah, di atas kedudukan di dalam ubudiyah atau penghambaan atau hak untuk diibadahi, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang, ya, kalau Syiah ini malah lebih
lebih berat lagi, karena selain Nabi maka mereka juga bersikap ghulu kepada para imam-imam mereka. Mereka mendudukan para imam-imam itu menduduki kedudukan di dalam hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu tafrid, dan orang-orang yang merendahkan atau menghinakan, meremehkan kedudukan Nabi, qad nabadu ma jaa bihi wara'a zuhurihim. Qad nabadu, sungguh mereka telah melemparkan, membuang apa yang Nabi datang dengannya, atau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ini ungkapan saja yang dipakai oleh orang-orang Arab. Artinya mereka tidak mengimani dengan keimanan sebenarnya, tidak mengamalkan dengan ketundukannya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ghairu rasulin, seakan-akan beliau itu bukan seorang rasul. Mereka buang, mereka lemparkan, mereka tinggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di zaman sekarang contohnya siapa mereka? Orang-orang liberal. Mereka berani mencela hadis, berani mengkikari hadis, bahkan mereka mengatakan hadis yang dibawa oleh Nabi pada sebagian hadis-hadisnya tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus demikian mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa syahadatu annahu Abdullah, maka persaksian bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah, tanfil ghuluwa fihi wa rafa'ahu fawqa manzilatihi. Tanfi itu meniadakan atau menafikan al-ghuluwa fihi, sikap yang melampaui batas pada keadaan beliau, wa rafa'ahu, dan menafikan apa yang mereka angkat Nabi di atas kedudukannya. Ketika dikatakan bahwasanya Rasul atau Muhammad itu Abdullah wa rasuluhu, beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana keadaan yang disebutkan di dalam hadis, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pulang dari safarnya di negeri Syam, maka sahabat yang mulia ini radhiyallahu an melihat bahwasanya orang-orang itu pada sujud kepada komandan-komandan perang mereka, atau sujud kepada kaisar-kaisar mereka. Lalu di dalam hati beliau bergumam, Rasul SAW lebih berhak mendapatkan pemuliaan dibandingkan mereka. Akhirnya ketika beliau pulang, beliau menemui Rasulullah SAW, langsung beliau sujud di hadapan beliau. Sehingga beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Malaka ya Mu'adz, apa yang kamu lakukan ya Mu'adz?" Maka Mu'adz menceritakan keadaan orang-orang di Syam yang mereka itu sujud kepada komandan-komandan mereka atau kepada kaisar-kaisar mereka. Maka Rasulullah kemudian menghadiknya. Beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian itu berlebihan kepadaku, melampaui batas terhadapku, sebagaimana orang-orang Nasara mereka melampaui batas terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menutup itu pintu penghambaan kepada makhluk. Ketika yang namanya ubudiyah itu, penghambaan itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang juga banyak tidak dipahami oleh sebagian di antara kaum muslimin. Ya, karena hanya sekedar mengikuti tradisi, mengikuti apa?
turun-temurun dari adat istiadat kebiasaan yang kadang sebagian orang-orang itu melakukannya tanpa sadar. Ya, kalau yang jelas nampak misalkan di kehidupan di keraton sana, orang datang harus merunduk, berjalan dengan jongkok, setengah jongkok. Nanti pulang perginya juga harus mundur, tidak boleh membelakanginya. Ini namanya suatu hal yang berlebihan. Nabi saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Nabi tidak mau diperlakukan seperti itu. Meskipun dalam beberapa hal beliau membiarkan, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Ya, kalau Nabi dalam keadaan tidur, beliau tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Kemudian dalam keadaan cuaca yang panas, kadang bercucuran keringat beliau. Itu para sahabat sampai menadahi dengan tempat itu keringat beliau. Ya, karena keringat beliau itu baunya wangi, beda dengan keringat kita. Keringatnya wangi. Kemudian mereka mengambilnya lalu mengusapkan tubuh mereka. Dan selama Nabi hidup dan Nabi membiarkan perbuatan mereka, ini maknanya sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Demikian juga kadang rambut beliau, sebagian dari apa yang beliau punya, itu para sahabat senang untuk berebut. Hanya saja perkara seperti ini bolehkah seandainya dilakukan terhadap orang lain? Maka jawabannya tidak boleh. Karena wahyu sudah terputus, dan ketika wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh menetapkan perkara-perkara yang termasuk dalam perkara kegaiban kecuali dengan adanya wahyu atau dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh misalkan ada kiainya baru ngajar, selesai ngajar minumannya tidak habis, lalu santrinya berebut karena ingin mengambil keberkahan, atau sekedar bersalaman, cium tangan depan belakang karena mengharapkan keberkahan, atau bekas dari rambutnya, bekas dari bajunya, maka seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus, dan tidak akan mungkin kita bisa mengetahui keberkahan di dalam satu benda kecuali dengan apa yang dijelaskan di dalam dalilnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam faedah di dalam Masailil Jahiliyah, bagaimana beliau berusaha untuk menutup semua pintu-pintu kesyirikan ketika orang kebanyakan senang untuk bertabarruk. Bertabarruk itu maknanya apa? Tolabul barakah, mengharapkan atau mencari berkah. Sehingga beliau menebang pohon yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk berbaiat di Hudaybiyah. Yang disebutkan lafadznya ada di dalam surah Al-Fath. Ala syajarah. Itu pohonnya ketika dilihat di sana orang-orang berusaha untuk mengambil berkah. Mereka beriktikaf di situ karena ini adalah tempat yang pernah dijadikan Rasulullah untuk berbaiat dengan para sahabatnya. Itu ditebang. Ya, kalau sekarang mungkin dipager, dipager, dilestarikan. Ya, kalau orang pada tahu, oh ini pohon yang dulu pernah dipakai Rasulullah, ya, tentunya akan berdatangan mereka dari segala penjuru dunia. Demikian juga apa yang dilakukan pada jenazah Nabi Daniel ketika beliau melakukan penyerangan ke wilayah negeri Syam. Maka agar orang-orang tidak menjadikan kuburan sebagai tempat untuk mengalap berkah, maka caranya dikubur di malam hari, kemudian dibuatkan liang lahat 13 tempat. Setelah itu diuruk berbarengan sehingga mereka tidak tahu di mana itu dikuburkan. Baik. Wa syahadatu annahu Rasulullah, dan syahadat bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala,
taqtadi al-imana bihi, maka mengharuskan untuk beriman dengannya. Jadi persaksian kita bahwasanya beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqtadi itu mengharuskan atau mewajibkan untuk al-imana bihi wa ta'atuhu fima amara, beriman dengan kerasulan beliau dan mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, pada semua perkara apa yang beliau perintahkan. Dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang sering kita dengar, itulah perkara yang paling banyak menjadikan sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittiba kita kepada Rasul, maka itu adalah sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ahsan. Katakanlah jika kalian itu mengaku-ngaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka itibanya kita kepada Rasul, dan itu adalah kewajiban yang besar. Sekaligus Allah akan memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada seorang hamba yang berittiba kepada Rasulnya. Allah berikan kecintaan kepadanya. Sehingga kebalikannya, orang-orang yang tidak mau berittiba kepada Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk beliau dalam masalah keimanan, dalam masalah akidah, dalam masalah amal ibadah, atau dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, itu maknanya mereka akan dijauhkan dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian wa tasdiqu fima akhbara, membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan, selama itu adalah hadis-hadis yang sahihah. Sama saja apakah akal kita ini mampu menjangkaunya atau tidak. Sama saja apakah akal kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan atau tidak, maka kewajiban kita adalah membenarkan pada setiap perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sahihah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tidak pernah keluar dari lisan beliau jika beliau berbicara tentang masalah agama kecuali itu adalah apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di awal surah An-Najm, bagaimana ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, dan apa yang beliau ucapkan itu tidaklah lain kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Demikian juga beliau adalah Rasul yang amanah. Artinya beliau telah sampaikan semua perkara agama kepada umatnya. Beliau telah sampaikan semua perkara agama kepada umatnya. Kemudian setelahnya wajtinaba ma naha anhu, dan menjauhi pada setiap apa yang beliau larang darinya. Sebagaimana ayat yang ada di dalam surah Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma naha anhu fantahu wa ma naha ankum fantahu wa ma naha anhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang kepada kalian maka hendaknya jauhilah.
Dan ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh banyak para sahabat, para ulama-ulama yang datang setelahnya, sebetulnya itulah sebab datangnya kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang. Jadi ittibanya kita kepada Rasul itulah sebab kebahagiaan kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Karena dia akan pernah seseorang itu dia mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari kenikmatan atau kelezatan iman, dari kenikmatan di dalam ibadahnya, kecuali di antara syaratnya dia harus berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kenapa kebahagiaan kita, kenikmatan hidup ini, kenikmatan di dalam ibadah itu harus syaratnya dengan berittiba kepada Rasul? Apa dalilnya? Nah, disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," pasti akan mendapatkan atau merasakan kenikmatan iman, man radiya billahi rabbah. Barang siapa yang dia ridha Allah adalah Rabbnya, wa radiya bin nabi wa radiya bi rasuli nabiyya, dan dia ridha bahwasanya Nabi SAW adalah Rasulnya. Sehingga zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang senantiasa hendaknya kita membacanya di dalam zikir pagi atau di dalam zikir siang, zikir sorenya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baik. Kemudian wattiba'ahu fi ma syara'a, dan mewajibkan keimanan kita kepada syahadat Muhammad Rasulullah, mewajibkan untuk berittiba kepada beliau, mengikuti beliau pada apa yang Allah syariatkan. Artinya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini maknanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ibadah-ibadah itu adalah perkara-perkara ghaibiyah, tidak mungkin kita ini bisa mengetahui ibadah ini ibadah yang diterima pahalanya atau tidak, ibadah ini adalah ibadah yang diridhai atau tidak, kecuali dengan berittiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih bergampangan di dalam menjalankan ibadah-ibadahnya tanpa dia pernah mencari kejelasan, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, apakah ibadahnya itu adalah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka cukuplah dari apa yang disebutkan di dalam ayat yang sering kita baca, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia mengaku beribadah, dia menganggap itu adalah ibadah yang diridhai oleh Allah dan diterima di sisinya, padahal itu tidak Allah syariatkan, cukuplah dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Dalam surah Asy-Syura, orang yang mengaku dia menetapkan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan, dia meyakini itu sebagai ibadah yang disyariatkan, maka sama saja dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam menciptakan syariat. Apa dalilnya? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Dihafalkan ayat ini. Ini ayat cukup sebagai apa? Jawaban kalau ada orang-orang yang menganggap tidak perlu saya beribadah, yang penting niatnya jujur, yang penting niatnya baik, mencari pahala Allah, tidak perlu saya harus mencari apakah
ibadah ini ada dalilnya atau tidak? Maka cukuplah ayat ini menjadikan jawaban untuk mereka. Bagaimana ayatnya tadi? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat di dalam agama ini ma lam ya'dan bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sudah cukup menjadi apa? Jawaban untuk mereka agar mereka mendapatkan peringatan sehingga mereka takut untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak pernah Rasulullah SAW tuntunkan. Maka orang-orang yang seandainya dia itu mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja, dia tidak lakukan ibadah-ibadah yang sunnah sedikit pun, maka keadaan hamba seperti ini lebih baik, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah yang banyak akan tetapi dia tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah sunnah, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat kebid'ahan, faqad kufitum, maka sungguh kalian telah dicukupi. Kalau kita mau mengamalkan petunjuk Nabi itu masih banyak itu yang belum bisa kita amalkan. Doa-doa itu mungkin bisa jadi masih banyak doa-doa yang tidak kita amalkan. Demikian juga bagaimana mengikuti cara beribadah beliau, bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang banyak ditinggalkan manusia. Maka masih banyak sunnah-sunnah beliau yang belum bisa kita tegakkan. Ya, kenapa orang menyibukkan dengan hal-hal yang tidak pernah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Mas'ud di dalam ucapan beliau yang lain, al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Apa maknanya? Apa al-iktisad? Bersikap sederhana atau sedikit di dalam sunnah itu lebih baik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dibandingkan ijtihad. Apa ijtihad? Bersungguh-sungguh membanyakkan amal ibadah fil bid'ah, di dalam kebid'ahan. Ini nasihat dari sebagian para ulama di kalangan para sahabat. Baik, kita teruskan. Wa qauluhu, kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatu lughatan ad-du'a. As-salat secara bahasa adalah ad-du'a. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam surah At-Taubah. Bagaimana bunyinya? Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa sholli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Jadi kata apa? Salah. Kemudian apa? Wa asahu makila fi makna salah minallah, dan hal yang paling sahih dari apa yang disebutkan pada makna as-salah, jika makna salah atau salawat itu minallah, dari Allah ala Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi, itu adalah apa yang telah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, an Abil Aliyah, dari sahabat Abu Aliyah, qal, beliau mengatakan, salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Jadi kalau Allah bersolawat kepada nabinya sallallahu alaihi, maknanya apa? Salatullahi ala rasulihi, yaitu apa? Salawatnya Allah kepada Rasulnya adalah sana'uhu alaihi, adalah pujian Allah alaihi kepada Nabi, fil mala'il a'la, pada kedudukan yang paling tingginya. Ini makna salawat kepada Nabi jika datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka makna salawatnya Allah kepada Nabi tadi apa?
sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada Rasul fil mala'il a'la, pada kedudukan yang paling tinggi. Kemudian setelahnya, kalau salawat yang selainnya dari para malaikat atau dari kaum muslimin, maka maknanya apa? Ad-du'a. Jadi kalau para malaikat bersalawat kepada Nabi, itu maknanya ad-du'a, doanya para malaikat dan kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa ala alihi, semoga Allah bersolawat kepadanya, wa ala alihi, dan juga kepada alihi. Apa maknanya? Alu syaksi, dikatakan alu syaksi, seseorang, man yantamuna ilaihi bisilatin wasiqatin min qarabatin wa nahwiha, yaitu siapa yang yantamuna ilaihi, siapa yang menisbahkan ilai kepada Nabi atau kepada seseorang, bisilatin wasiqatin, dengan hubungan yang kuat, min qarabatin, dari kekerabatan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa asanu makila fil muradi bi alir rasul, dan kalimat yang baik, yang paling baiknya yang disebutkan di dalam menjelaskan dari maksud dari alur rasul, huna di sini, annahum ajba'uhu ala dinihi. Artinya kalau wa ala alihi itu maknanya apa? Ajba'uhu, annahum ajba'uhu ala dinihi. Mereka lah orang-orang yang berittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas agamanya. Baik. Sehingga kalau maknanya demikian, kita ini termasuk atau tidak? Termasuk. Alhamdulillah. Jadi doa itu, doa salawat kepada Nabi dan juga doa salawat kepada ahlinya, kepada ahlinya, yang kadang disebutkan oleh para ulama wa ala alihi wa sahbihi, sehingga maknanya apa? Wa ala sahbihi itu tercakup di dalam apa? Kata ahlu, kata apa? Alunya itu. Ada sebagian para ulama mengatakan wa alu di situ kaum kerabatnya Nabi, keluarga beliau, istri-istri beliau. Dan sebagian para ulama mengatakan dengan ucapan yang disebutkan oleh beliau Syekh Fauzan di sini, annahum ajba'uhu ala dinihi, bahwasanya mereka itu adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dinihi, di atas agamanya. Baik. Kemudian wa ashabihi, makna wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, jam'u sahibin, jamak dari sahib, min atfil khasi alal am, termasuk dari mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Faham maknanya? Wa ala alihi wa sahbihi, maka sahabat ini dimasukkan ke dalam makna yang lebih umum, yaitu alihi, sehingga maknanya min atfil khas alal am, termasuk mengikutkan yang khusus, yaitu para sahabat, alal am, kepada makna yang umum, yaitu umat beliau seluruhnya. Kemudian apa makna sahabi? Apa makna sahabi? Huwa man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Para sahabat itu dikatakan man laqiyan nabiyya, barang siapa yang bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, dan beriman dengannya atau dalam keadaan beriman dengannya, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanannya itu. Tayyib. Ini mana apa? Sahabi. Kemudian sebagian para ulama mengatakan ada tambahannya. Tambahnya antum tulis saja. Wa in tahallalathu ar-riddatu. Wa in tahallalathu ar-riddatu. Ini sebagian para ulama menambahkan pada
ta'rif atau pengertian sahabi. Wa in tahallalathu ar-riddatu. Apa artinya? Meskipun diselingi dengan apa? Ar-riddah. Apa riddah? Murtad. Meskipun diselingi dengan apa? Ar-riddah, yaitu apa? Murtad. Baik. Sehingga sahabi maknanya man laqiya an-nabi, barang siapa yang bertemu dengan nabi. Sehingga orang-orang yang meskipun sezaman dengan nabi akan tapi tidak pernah bertemu dengan nabi, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Paham ini? Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Karena beliau ada di Yaman, di selatan. Dan ketika beliau ini hendak berkunjung ke Madinah, beliau tidak bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan sebagai apa? Sahabi. Termasuk Raja Najasyi. Ini tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak digolongkan sebagai sahabat, tapi digolongkan kepada golongan siapa? Setelahnya, yaitu tabi'in. Dan para ulama betul-betul itu memperhatikan ini, siapa yang memang berhak dimasukkan ke dalam golongan sahabat, dan siapa yang berhak digolongkan di dalam golongan tabi'in, kemudian siapa yang memang digolongkan kepada tabi'ut tabi'in. Kenapa? Alasannya apa? Karena sahabat itu diberikan oleh Allah keutamaan yang tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan seluruh tabi'in. Paham ini? Jadi kebaikan seorang sahabat tidak bisa ditandingi dengan kebaikan semua tabi'in, karena Allah sendiri yang memberikan tazkiyah kepada mereka. Sebagaimana apa yang disebutkan juga di dalam sabda Nabi SAW ketika beliau mencela, ada seorang sahabat yang mencela sahabat beliau. Ada seorang laki-laki yang mencela sahabat beliau. Kata beliau, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela, jangan kalian hina sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla dahabin misla uhudin dahaban ma balagha nisfahu ma balagha wala nisfahu. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai kebaikan mereka bahkan setengahnya. Maka disebutkan apa? Kebaikan sahabat tidak bisa ditandingi dengan kebaikan semua tabi'in. Oleh karena itulah para ulama begitu memperhatikan ini. Siapa ini yang memang berhak dimasukkan dalam golongan atau tingkatan para sahabat. Kemudian mu'minan bihi, dia beriman dengan Nabi SAW. Sehingga ucapan ini mengeluarkan siapa? Orang-orang yang pernah bertemu Nabi akan tapi dia tidak mau beriman. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Tentunya tidak akan dimasukkan sama sekali ke dalam golongan sahabi. Kemudian wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanan itu. Sehingga orang-orang yang pernah bertemu Nabi beriman kemudian murtad, maka dia bukan termasuk sahabat Nabi. Contohnya siapa? Seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, di sana tergoda dengan harta dunia, keindahan pakaian-pakaiannya, khomernya. Apalagi dulu para sahabat memang biasa minum khomer. Akhirnya dia kembali kepada agama, atau dia mengikuti agamanya orang-orang Nasoro, karena Ethiopia atau Habasyah pada saat itu agamanya Nasoro, dan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi SAW. Saya lupa namanya, Abdullah bin siapa, lupa. Karena tadi mau cari juga lupa, tidak sempat. Baik. Kemudian wa intahallalat urriddah, tambahannya tadi meskipun diselingi dengan apa? Kemurtatan. Karena memang ada juga seorang sahabat, dia masuk Islam, kemudian sempat murtad, kemudian kembali lagi dan mati dalam keadaan tetap beriman. Maka seperti ini tetap digolongkan sebagai sahabat.
Seperti ini tetap digolongkan sebagai sahabat. Baik. Kemudian yang terakhir, wa sallama tasliman mazidan, dan Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan mazidan. Assalamu bimakna tahiyyah au salamah. Assalama bimakna tahiyyah, penghormatan, au salama, dan memberikan keselamatan atau keselamatan minan naqais, dari semua kekurangan-kekurangan, waradail, dan keburukan atau kerendahan. Kemudian wa qauluhu mazidan, ucapan beliau mazidan ismu maf'ulin min az-ziyadah. Itu ismu maf'ul dari kata az-ziyadah. Az-ziyadah tentunya apa? Masdar. Wa hiya an-numu. Apa an-numu? An-numu apa? Tumbuh, bertambah. Sebagaimana kata zakah itu secara bahasa maknanya an-numu, yaitu tumbuh atau bertambah. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasal mal bis sadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Harta itu malah justru akan bertambah. Baik mungkin bertambah jumlahnya atau bertambah keberkahannya. Wa jama'a baina sholati wassalami, dan mengumpulkan antara salat dan salam, imtisalan liqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan terhadap firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikanlah salawat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka aku akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Berarti kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, meskipun beliau sudah meninggal. Karena hadis ini umum berlaku kapan ketika beliau masih hidup, dan juga kapan beliau sudah meninggal. Dan Allah berkuasa untuk menetapkan hal yang demikian, sehingga hadis ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, kalau kita mendengar nama Nabi disebut, kemudian kita mengucapkan salawat kepada beliau, itu akan didoakan oleh Nabi. Nabi akan membalas salawat kepada kita 10 kali. Dan ini adalah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik. Sampai di sini saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhal. Orang tua. Kalau mencium tangan, seperti seorang santri mencium tangan gurunya, atau anak mencium tangan orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan. Hanya saja mungkin kalau dalam keadaan-keadaan tertentu khawatir kita yang dicium tangannya itu oleh santri, itu khawatir muncul apa? Seperti pemuliaan kepada diri kita sendiri dan kita ingin tinggalkan, ya tidak ada masalah. Tapi masalah mencium tangan itu hal yang para ulama membolehkan. Hanya saja kalau dikaitkan dengan mencari keberkahan, maka seperti ini tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan boleh seseorang mencari keberkahan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Cukuplah dia mencium tangan sebagai bentuk ikram, ihtiram, memuliakan kedua orang tuanya, menunjukkan kecintaan dia kepada orang tuanya. Maka seperti ini dibolehkan. Maka seperti ini dibolehkan. Yang kadang
Nah, seperti ini kan banyak ditinggalkan. Seperti ini banyak ditinggalkan. Ya, kadang kita kurang di dalam menunjukkan ihtiram, pemuliaan kepada orang tua, menunjukkan apa? Ikram, penghormatan kepada orang tua. Ya, termasuk al-afu ini ya. Kalau ada di antara antum yang kemudian merasa diperingatkan, al-afu ini termasuk di dalam cara bertutur kata. Jadi kadang saya melihat, ya alhamdulillah kalau mungkin ada sebagian di antara kita yang alhamdulillah diberikan taufik. Kita ini kan punya apa? Punya adat istiadat. Kita punya unggah-ungguh bahasanya. Kadang orang tua membiarkan anaknya itu kalau bicara dengan bahasa Jawa biasa. Dan ini sebetulnya kekeliruan. Ini hal yang keliru. Ya, sehingga kalau kita misalkan sudah dewasa, muncul di dalam hati rasa risih misalkan, apalagi ketika melihat ada teman atau ikhwah yang lain kalau bicara dengan orang tuanya itu dengan bahasa halus, maka ini sebetulnya hal yang baik. Ini adat istiadat, perkara yang ma'ruf yang harus sebisa mungkin kita tunjukkan. Dan nanti kelak akan datang balasannya. Kalau misalkan seseorang diberikan anak keturunan, maka dia pun akan diperlakukan yang sama. Tapi kalau kita misalkan tidak berusaha untuk memperbaiki diri atau membenahi diri, jadi kadang bicara sama orang tua seperti sama temannya sendiri, bahasa seperti bahasa. Padahal kalau kita bicara sama orang tua lain yang bukan orang tua kita, kadang bahasanya bahasa halus. Ini kan hal yang keliru. Ini bukan pada tempatnya. Dan merubah seperti ini memang bukan hal yang mudah. Biasa ngokoh kok tiba-tiba halus, nanti orang tua malah ketawa. Kok tumben? Nah, itu mungkin tidak perlu langsung dirubah sekaligus. Tapi coba dalam beberapa ucapan kata itu dirubah sedikit demi sedikit. Satu kata dibiasakan, satu kata. Nanti seterusnya akan terbiasa dan kita tidak canggung lagi. Dan yakin orang tua pasti senang. Orang tua pasti senang. Dan ini sebetulnya ada kaitannya. Ya, kalau ada seseorang yang sama orang tuanya dia membiasakan bahasa halus, nanti anak-anaknya pun akan mengikuti. Mungkin ketika masih kecilnya mereka tidak terbiasakan atau tidak dididik dengan seperti itu. Nanti kalau sudah dewasa atau sudah menikah, kadang muncul dengan sendirinya. Nah, seperti ini hal yang hendaknya diperhatikan. Ya mungkin dulu ketika kita masih sekolah biasa ngomong sama bapak ibu kan biasa, kadang malah agak membentak. Ya nanti kalau sudah mulai dewasa atau menikah dirubah sedikit demi sedikit itu, sedikit. Jangan sampai Jangan sampai kita terhitung melakukan suatu bentuk kedurhakaan tanpa kita sadari. Ya, ini harus hal yang bisa dirubah. Bukan hal yang tidak bisa dirubah sama sekali, tapi hal yang bisa dirubah, dan itu harusnya kita usahakan. Ya kadang risih juga kalau melihat ada sebagian di antara ikhwah itu tidak membiasakan hal seperti itu. Baik. Ada yang lain? Fadhal. Kalau syahadatnya orang bisu berarti ma'dzur. Berarti cukup dia dengan di sana dia masih bisa melafadzkan lafaz tertentu ya semampunya. Kalau masih bisa melafadzkan tapi biasanya bisa ya. Artinya dia dengar, orang bisu itu bisa dengar enggak? Enggak ya? Enggak. Kecuali kalau dari lahir biasanya tidak bisa dengar. Tapi kalau misalkan dia cacatnya ketika sudah besar, biasanya masih bisa melihat gerakan bibir orang, kadang bisa. Seperti itu perkara yang sesuai dengan keadaan atau kemampuannya. Apa dalilnya? Fattaqullaha mastata'tum.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalilnya. Jadi kalau masih bisa melafadzkan ya semampunya. Dan Allah Maha tahu keadaan hatinya. Karena namanya keimanan kan ada di dalam hati. Kalau hatinya itu takrir, yakin dengan kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah, dia faham maknanya, kemudian dia tahu konsekuensi dari ucapan ini, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan ketika sudah melafadzkan syahadat tauhid ini, kemudian memahami pula syahadat Rasul SAW, maka itu sudah cukup. Allah Maha mengetahui. Ada yang lain? Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.